Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan dan rezeki yang melimpah. Amin. Apa kabar sobat petani muda? Saat ini saya berada di Desa Pematang Tahalo, tepatnya di puncak Gunung Kerung. Ya Mas ya, di puncak Gunung Kerung. Nah, saya jadi jalan-jalan ke beberapa kelompok tani yang mengikuti program RHL atau rehabilitasi hutan dan lahan. Ini masih termasuk juga di wilayah area register 38 Gunung Balak. Nah, saya sekarang sudah bersama Mas Romi. Mas Romi ini ada salah satu ketua kelompok ya Mas ya? Betul. Kelompok dari Agro Pematang Lestari 1. Nah, sejauh mana perkembangan program di sini kita ngobrol. Selamat sore Mas Romi. Sore. Selamat sore. Mas Romi ini salah satu ketua dari kelompok tani Agro Pematang Lestari. Kalau boleh tahu berapa anggota binaan Mas? Kalau untuk kita kan di sini ada 3 kelompok Pak. 3 kelompok. Kebetulan kalau kelompok saya sendiri lebih kurang sekitar 25 orang. 25 untuk Agro Pematang Lestari 1. Itu tersebar di satu dusun atau berbeda dusun? Sebenarnya untuk petani sendiri ada beberapa dusun. Nah, kebetulan kita karena 3 kelompok itu Pak, jadi lebih dari satu dusun, untuk satu dusun Gunung Kerung kalau kita. Untuk luas wilayah binaan? Lebih kurang 101. Kemarin dari yang udah didata 101 hektar. 101 hektar. Sudah tertanam? Untuk sementara Pak, karena kemarin kita udah penurunan bibit, jadi tertanam itu lebih kurang sekitar 30% kita udah penurunan ya. Cuman untuk penanaman mungkin sekitar 15% lah, terkendala sama kemarau ini. Tapi kondisi bagus ya. Betul. Nah, kemudian kok program ini bisa masuk desa Pematang Tahalo ini, desa dusun Gunung Kerung ya, desa Pematang Tahalo ini, historinya seperti apa Mas? Sebenarnya gini Pak, maksudnya kalau kita dari petani sendiri, sebenarnya dari dulu kita udah ada penanaman untuk bibit alpukat ya. Alpukat. Nah, cuman secara umum kita menanam itu masih berbentuk lokal. Ya, jadi antusias dari petani itu sebenarnya udah ada. Nah, cuma kebetulan kemarin kita dari teman-teman yang di Grimulyo itu datang ke kita. Nah, terus ada undangan kita main ke sana. Nah, kita diajak karena kita bagian dari register 38. Nah, ayo petani ini kita sosialisasikan, mau nggak untuk menanam bibit alpukat tapi yang unggulan. Nah, jenisnya Seger 1. Betul. Nah, alhamdulillah petaninya antusiasnya luar biasa. Itu jadi pemirsa, secara swadaya, lagi-lagi swadaya. Jadi secara inisiatif memang petani sini sudah menanam alpukat walaupun baru jenis lokal. Secara lokal aja, secara mandiri swadaya aja mau, apalagi ditawarkan dengan program penanaman bibit gratis unggulan lagi bosku ya. Nah, paham sejauh mana sih pemahaman Mas Roni tentang program RHL ini? Yang jelas gini Pak, kalau kami ini kebetulan dari awal itu memang tinggal mengakui ya, kita berada di area istilahnya register ya. Betul. Nah, yang kedua, jadi kami ini merasa selama ini kita di sini nih untuk tanaman kita itu hanya seputar jagung, singkong. Nah, betul. Nah, sekarang ini kok ternyata ada kayaknya potensi yang luar biasa. Bahkan dari pemerintah itu kayak Pak Jokowi sendiri kan pernah kunjungan kenegaraan, apa sih buah dari Indonesia? Betul. Nah, kayaknya sih Pak, dengan kita bertani alpukat kayaknya ini terjawab. Apalagi ini bukan hanya untuk Lampung Timur ya. Kita terbuka secara nasional. Seperti itu. Jadi ternyata Mas Roni ini sudah kurang lebih sudah sangat tahu ya. Baik Mas Roni, untuk selama berjalan ini sudah berapa lama? Untuk sosialisasinya Pak, kebetulan kita dari bulan kayaknya September kita udah mulai. Sudah dimulai? Iya. Jadi dari bulan September itu udah ada sosialisasi, kita pembikinan kelompok. Terus di bulan 3 kalau nggak salah itu kita udah mulai berjalan. Itu sudah upaya Mas Roni untuk mengenalkannya, melakukan sosialisasi termasuk Pak, kepada masyarakat. termasuk ya. Nah, kemudian ada kendala nggak Mas? Banyak Pak sebenarnya. Kendala kita itu dari masyarakat itu sebenarnya yang pertama kita nanam alpukat ini kalau secara besar-besaran laku enggak. Nah, itu yang pertama ketakutan Pak. dari masyarakat. Betul. Yang kedua ada yang lebih
besar Pak sebenarnya. Jadi mereka itu kalau kita nanti nanam alpukat ini keamanannya seperti apa? Keamanan seperti apa? Nah itu yang kebanyakan dari mereka itu kekhawatiran ya dari petani. Apakah itu nanti laku karena udah terlalu banyak? Yang kedua, apakah itu aman? Karena memang wilayah kita ini termasuknya wilayah yang dari dulu memang udah terkenal Pak untuk. Nah kemudian upaya Mas Roni, apa upaya Mas Roni untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat seperti itu? Ya sebenarnya gini Pak, kita ini hanya ngasih kepercayaan ke petani. Toh Mas selama ini kita bercocok tanam itu, semua yang kita tanam itu memang nggak semuanya aman. Pasti berisiko lah ya. Nah betul, tapi kembali lagi, ya kalau misalnya kita tanam hanya satu batang, ya kalau hilang satu kan kita lumayan Pak kecewa. Sudah hilang, Nah, hilang semua namanya betul. itu. Nah tapi kalau misalnya satu petani nanam 1 hektar, hilang 1 batang, 2 batang, bahkan 10 batang, itu tidak terasa Pak. Bahkan kami juga menyampaikan ke petani itu, yaitu bagian dari istilahnya memang kita di lingkungan sini udah seperti itu. Ini anggap itu sebagai istilahnya mungkin kita mengeluarkan istilahnya apa nih ya, kebersamaannya Pak. Apa tuh? Kalau bisa dibilang ya mungkin bersedekah lah Pak, Nah, ke mereka yang betul. istilahnya mungkin lebih kurang dari kita kebutuhan mereka. Jadi dari sisi lain itu adalah perasaan kita secara spiritual ya. Kita Betul. sudah bicara tentang sedekah, itu bosku. Nah kemudian kalau menurut saya itu cuman sedikit kendala saja Mas Roni. Ada nggak kendala yang lain gitu? Apa masyarakat menolak? Kemudian masyarakat itu membatasi gitu, kontra atau gimana? Ada nggak untuk di desa sini? Kalau dari awal Pak sebenarnya kendala itu memang ada. Jadi penolakan dari masyarakat. Jadi kan nggak semua masyarakat itu ada keinginan untuk menanam alpukat. Nah terus ada lagi sebagian kelompok itu mereka merasa wah kalau misalnya nanti semua nanam alpukat, nah ini gimana yang lain-lain kan gitu Pak. Ada petani jagung di situ, Betul. ada petani singkong. Nah untuk komunitas unggulnya di daerah Gunung Gurung Pematang Talo ini apa di pertaniannya? Sebenarnya Pak dari dulu kita nggak jauh-jauh dari jagung dengan singkong, terus mulai ada merambah ke buah naga. Tapi kalau untuk jenis buah-buahan mungkin dari dulu pukat memang udah ada. Memang sudah ada yang merasakan gitu. Betul. Manisnya di petani alpukat ini ya. Betul. Kalau dulu itu di wilayah Gunung Kerung, Desa Girimulyo itu terkenal dengan buah pepayanya ya. Betul. Sekarang betul. masih ada tidak tanaman pepaya itu di sini? Kalau untuk sementara ini Pak udah habis ya. Tapi sebelumnya memang kita lumayan untuk pepaya keluar dari daerah kita ini. Betul. Itu lumayan setiap harinya. Nah sekarang udah mulai berkurang. Nah mungkin itu bos. Jadi permasalahannya khusus untuk komoditas yang satu ini pepaya itu tidak berbeda dengan desa di Girimulyo. Dulu kasusnya itu virus mungkin mati patah batang ya. Betul. Baik Mas Irwan tadi ya. Mas Romi. Saya lupa karena di sini banyak yang mau saya tanyakan ya sama Mas Romi. Program ini adalah nama programnya RHL atau disebut juga rehabilitasi hutan dan lahan yang membawa itu dari Bappedas atau Balai Pelestarian Daerah Air dan Sungai Petugas Kampung. Nah, ada ucapan apa yang mau disampaikan kepada pihak terkait yang sudah membantu petani ini sehingga menggratisan Pak bibit dengan sampai diterima jadi masyarakat juga, apa yang mau disampaikan? Sebenarnya kesan yang sangat luar biasa Pak. Jadi dari awal itu kami mempelajari ternyata perjuangan-perjuangan dari teman-teman kita yang sebelumnya, mulai dari pengenalan bibit dan segala macam sampai akhirnya bisa bekerja sama dengan Bappedas, dan memang tujuan mereka itu semuanya menurut saya dengan adanya alpukat ini tercakup Pak. Yang pertama untuk hutannya, memang kalau alpukat kita termasukkan hutan sedang dan itu memang cukup untuk penyedia oksigen. Betul. Nah yang kedua kalau menurut saya setelah saya pelajari ini Pak, ini untuk manfaat yang pertama untuk kehutanan, yang kedua untuk masyarakatnya. Nilai ekologi ada, ekonomi juga ada. Nah, kalau bisa betul. ditarik ini sejenis pohon kayu yang bisa memberikan manfaat bagi ekosistem kelestarian alam dan juga perekonomian keluarga. Betul Pak. Jadi jangka pendeknya memang sebenarnya Pak kita
3 tahun itu sebenarnya nggak lama. Tapi kalau kita berpikir jangka panjang dengan luas lahan Gunung Balak ini lebih dari mungkin 1000 hektar ya Pak ya. Nah ini mungkin untuk penyediaan air yang tadinya kekurangan, yang kami biasanya sumur bornya sampai 80 meter, ya mungkin penguapan kan berkurang Pak dengan adanya alpukat ini kan. Nah penyerapan air lebih tinggi. Nah ini bisa, kami yakin nanti mungkin untuk jangka panjangnya anak-anak atau anak-anak cucu kami lah ya nanti yang akan menikmati ya cukup dengan ngebor itu ya mungkin 50 meter air udah ada. Oh ya, tadi untuk luasan seluruh wilayah di sini yang masuk dalam register di 38 berapa luasannya Mas? Kalau untuk wilayah kita sini sebenarnya luas Pak, tapi yang udah ikut kelompok kita dari 3 kelompok ini untuk khusus desa Pematang Talo ya, 4 kelompok Pak sebenarnya, jadi 101 ditambah 25 hektar untuk yang wilayah sekitar gunung ini berarti sekitar 135 hektar, 125 hektar, lebih kurang. Hektar ya. Nah, apa harapannya ke depannya dari yang sudah ikut berjalan dan yang belum? Yang jelas harapan kami cuma satu Pak, jadi ikut keterlibatan dari pemerintah ini. Jadi kami sebagai masyarakat ini sebagai ujung tombak, nah kami berharap dari pemerintah ini bisa melihat potensi-potensi yang ada di Lampung Timur ini, terutama di kita Pak, di desa di Kecamatan Jabung ini, karena potensinya sangat luar biasa. Lahan yang mau kita tanam ini luas Pak. Mungkin akan berinisiatif ke depannya selain alpukat mungkin ya untuk pengembangan komoditas unggulan seperti durian mungkin atau kelengkeng mungkin, itu ada ketertarikan nggak? Atau di sini memang sudah ada atau belum? Kalau mendengar Pak, sebenarnya kami sudah. Jadi dari BPDA sendiri sering mensosiasikan ada duren, ada kelengkeng, ada pala dan segala macam ya. Itu memang udah unggulan. Tapi untuk sementara ini kami masih terfokus dengan alpukat. Dan tidak menutup kemungkinan nanti ya kita pasti ada komunitas-komunitas lain. Nah, gitu ya. Betul, kayak yang unggulan tadi Pak. Baik bosku, itu seputar bincang-bincang saya dengan Mas Romi ya, dari kelompok Tani Agro Pematang Lestari. Agro Pematang Lestari, Desa Pematang Talo, Desa Pematang Tahalo, dusunnya Gunung Kerung. Ya luar biasa. Dari apa yang disampaikan sama Mas Romi ini, ya inilah kalau petani cerdas ya seperti ini. Kita mungkin secara pelaksanaan juga enak, enjoy, ada ikhlas-ikhlasnya juga, ada bukan cuma pengorbanan tapi ikhlasnya, karena kita memahami program dan memahami situasi, sadar akan kita itu di mana, kemudian apa yang harus kita lakukan. Intinya saya salut dengan semangatnya kelompok di sini. Saya tadi sudah berjalan-jalan, cuman saya belum ke lokasi, saya baru di kelompok-kelompok aja. Tadi ada banyak melakukan penyambungan, lagi melakukan okulasi, mungkin untuk persiapan. Harapannya kedepannya ada program lagi masuk, bisa hektar masuk di sini, gitu Mas Romi. Sebenarnya gini, potensi kita itu luar biasa. 101 hektar itu hanya sebagian kecil Pak sebenarnya. Sebagian kecil saja. Betul, untuk wilayah kita Pematang Talo ya, untuk Gunung Kerung ini. Kalau ya kita berharapnya Pak dari sini ya petani antusiasnya kan memang luar biasa. Betul. Jadi untuk kedepannya ya kita udah persiapan bibit, terus petani yang udah mau ikut itu udah banyak. Nah ini tinggal Pak sebenarnya dari atasnya. Nah kita masih mau dikasih lagi enggak? Seperti itu mungkin semoga aja jadi terdengar di sana ya. Iya. Pesan kita itu dengan melalui suara itu bisa terdengar di mana saja Mas. Tapi semangat kita kerja di bawah ini harus ada visualisasi yang kita sampaikan juga dalam bentuk video, mungkin ini dokumentasi salah satunya. Makanya saya juga tertarik, saya kapan-kapan ikut ke Gunung Kerung, saya lihat informasinya di sana itu petaninya sudah semangat, sudah menerima juga kan. Semoga harapannya kepada pemerintah terkait di sini itu masih banyak yang mengantri untuk mengikuti program ini, dan masih banyak lagi. Intinya kita terus kawal program ini karena harapannya untuk alam kita lestari dan masyarakat sejahtera. Akhir kata, saya Adil Doang di Petani Muda Channel. Sangat terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam semangat, tetap semangat, selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.